Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wa silatil arham. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Allam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin syafi'ina yaumaz ziham wa ala alihi wa ashabihi madamatil layali wal ayyam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Taqabbalallahu minna wa minkum ajma'in. Ja'alanallahu wa iyyakum minal 'aidina wal faizina wal maqbulin. Amma ba'du. Sa'adatul muhtaramin, ulama'ana al-'amilin, wa bimuqaddimah fadilatil mukarram Bapak Kiai Haji Najib Hasan yang sama-sama kita takzimi, yang dimuliakan Allah, pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang berkesempatan hadir, beliau Bapak Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Kudus, salah satu penggemar saya, nanti mau wong. General Manager, Manajer dan seluruh manajemen PT Jarum yang saya hormati, segenap tamu undangan yang sama-sama kita hormati, rekan-rekan panitia halal bihalal PT Jarum yang saya banggakan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, seluruh mitra kerja keluarga Jarum yang berbahagia, terutama para sesepuh yang harus saya dahulukan, karena sepuh itu artinya asapnya ampuh. Sepuh juga berarti bisa disesep dan bisa dipoh. Oleh karena itu sesepuh harus saya dahulukan, karena kemungkinan besar sesepuh itu akan mendahului saya. Ya, meskipun yang namanya kematian itu a mysterious problem. Kematian itu bisa terjadi secara tiba-tiba, tak terduga, kepada siapa, kapan, di mana, dan dalam kondisi bagaimana. Mati bisa terjadi secara tiba-tiba. Jamaah sekalian, baru-baru ini teman saya sendiri, ya Allah, saya menyaksikan sendiri, dia lagi nelpon. Asik-asiknya dia telepon belum selesai, mati, pulsanya habis. Loh, mati, ngagetin, ternyata pulsanya habis. Jadi ternyata mati itu bisa terjadi secara tiba-tiba, tak terduga. Ada orang lagi mancing di kali, mancing sambil ngerokok, tentu rokoknya produk Jarum. Rokok dihisap belum habis, jatuh ke kali, mati.
Dan mati itu enggak ditentukan oleh takut dan berani. Berani tidak mempercepat, takut juga tidak memperlambat. Bukan berarti yang berani duluan, yang takut belakangan. Itu kan anak sunat. Yang berani sunat duluan, yang takut sunatnya belakangan. Tapi kalau mati enggak. Kadang-kadang yang berani maju perang enggak mati-mati, malah iso mateni wong sak pirang-pirang. Yang takut sembunyi ngungsi kebom, mati duluan. Dan orang mati itu enggak harus sakit dulu. Kebiasaan masyarakat kita, kalau mendengar ada berita kematian, itu pertanyaannya hampir sama. Sakit apa? Betul? Padahal orang mati nggak harus sakit dulu. Memang sakit itu salah satu asbab kematian. Akan tetapi mati nggak harus sakit dulu. Orang sehat, seger, bugar, mati mendadak. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Ada, bisa jadi nanti yang selama saya ceramah kok ngomong sendiri, mati mendadak. Sakit itu kadang-kadang cara Allah untuk mencintai hambanya. Manusia diberi sakit oleh Tuhan, itu agar mendekat kepadanya, agar semakin dekat kepada Allah. Terbukti, banyak orang yang ibadahnya lebih berkualitas ketika sakit daripada ketika sehat. Sehatnya yang nawakal, ndawablek, ono tung nondi berangkat, tung nondi berangkat. Begitu sakit, rajin ke masjid. Jadi ono ngono iku, bancek masjid ngenteni gering. Ada, ini orangnya juga datang kok. Orangnya juga ikut ketawa. Ibadahnya lebih berkualitas ketika sakit daripada ketika sehat. Sehatnya yang nesuan, sering mengumpat. Mbok gak digatekno aku ngomong kok. Misuan. Begitu sakit langsung menyebut nama Tuhan. Begitu sakit langsung berzikir, nyebut nama Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dalam sejarah kita tahu Raja Fir'aun laknatullah alaih itu enggak pernah sakit. Maka akhirnya muncul kesombongannya sampai dia memproklamirkan diri sebagai Tuhan. Qala ana rabbukumul a'la. Fir'aun berkata, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Karena dia enggak pernah sakit. Halo? Kadang-kadang sakit itu cara Allah untuk menghapus dosa-dosa hambanya. Manusia diberi sakit, hatinya bisa sabar dan ikhlas, itu dosa-dosanya diampuni Allah. Allah tuh sayang sama kita, Allah sayang sama manusia. Mau dihapus dosanya, pakai cara yang mudah. Termasuk seluruh mitra kerja, karyawan-karyawati Jarum, disayang Allah, mau dihapuskan semua dosanya pakai cara yang mudah. Karena ada cara menghapus dosa, itu agak berat. Mungkin karyawan-karyawati Kudus tidak kuat. Apa itu? Ibadah haji. Kalau mabrur diterima Allah, seluruh dosanya diampuni Allah. Allah tahu kalau karyawan-karyawati Kudus ini ora pati gablek duit. Tidak bisa berangkat haji. Gimana cara menghapus dosanya? Kasih cara yang mudah. Kasih sakit aja. Selama hatinya sabar ikhlas, maka dosa-dosanya diampuni Allah. Maka mudah-mudahan selepas kita menjalani tarbiyah 1 bulan Ramadan, itu kita sekolah, maka harus naik kelas. Ibarat anak sekolah tuh tambah tahun harus tambah kelasnya. Jangan sampai kawak kata orang Jawa, tetap apalagi turun. Harus naik kelas. Saya sudah sering sampaikan,
Gambaran sebelum Ramadan itu ular, masuk Ramadan harus jadi kepompong, keluar Ramadan jadi kupu-kupu. Loh sampean kok malah jadi garangan? Sebelum Ramadan itu gabah, masuk Ramadan itu ibarat gabah yang dimasukkan penggilingan, gabah yang dimasukkan ke seleb, diproses, lumayan lama prosesnya. Geratak 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 kan lama geratak 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 geratak. Setelah diseleb, keluar dari seleb, nggak wujud gabah lagi, tapi udah berubah jadi beras. Sebelum Ramadan gabah, masuk Ramadan diproses, digiling, diseleb. Makanya yo loro, wong diproses sakit yo payah. Siang hari puasa, lapar, haus, payah, leso. Malam hari masih sholat tarawih, witir, jelungkar, jelungkir 20 rakaat tambah 3. Apalagi makan buka puasanya kekenyangan, digawe sujud iso mutah-mutah. Habis itu diproses lagi, tadarus baca Al-Quran, diproses lagi, punya duit suruh sedekah, suruh iktikaf, macam-macam. Maka setelah keluar dari seleb berubah jadi beras. Anda jangan termasuk jenisnya gabah yang dimasukin ke penggilingan tapi tumpah. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang lain mau masuk penggilingan, diseleb, diproses, tapi gabahnya kok tumpah. Liyane poso ya wana lebu warung mangan. Itu gabah Liyane salat tarawih malah masuk karaoke dugem ajeb 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 ajeb. Itu gabah kutah. Yang lain baca Al-Qur'an mendem. Iku gabah kutah. Legabah dimasukin seleb kok ndak mau malah kutah, nasibe ya disaponi, buang ke tempat sampah terus diop bong. Sampeyan yo ngono. Liyane masuk seleb ya poso, ya tarawih, ya tadarus. Sampeyan kok kutah, ndak poso, ndak tarawih, ndak tadarus, ndak baca Quran, ndak sedekah, ndak berbuat kebaikan. Nasibe sampeyan yo disaponi, buang ke tempat sampah terus diop. Modele kaya wis siap. Mohon maaf, yang diproses, diseleb, digiling aja keluarnya enggak semuanya jadi beras yang bagus. Kadang-kadang remuk dadi menir. Kaya sing dongsongno kono kok menir kabeh. Ada yang diproses, diseleb, keluarnya nggak jadi beras yang bagus, kulitnya isih ono, namanya las. Nah las itu kalau mau ya dimasukin seleb lagi, digiling lagi biar jadi beras. Kalau keluar pancet las, diproses lagi, digiling lagi biar jadi beras. Kok tetap berupa las ya terpaksa ditapeni, ditintingi, dipakake. Berapa tahun Anda diproses Allah dengan Ramadan itu sampai usia Anda yang sekarang? Udah bertahun-tahun diproses, diseleb kok pancet dadi las wae. Terpaksa ditapeni, ditingi, dipakake. Grandong ning neraka. Artinya Allah ingin menaikkan derajat kita. Kok panas wes-wes. Allah ingin mengangkat derajat kita. Allah ingin menaikkan harga kita. Yang sebelum Ramadan itu gabah, 1 kilonya kisaran 4.000 rupiah. Setelah diseleb, diproses Ramadan, jadi beras. Kalau udah jadi beras, 1 kilo harganya berapa? 7.000? 10.000? Beras murah. Wong kene mangane beras murahan. Beda dengan Bojonegoro, itu yang kemasan plastik itu, yang rojo lele itu.
Ya 15.000 dong. Kok murah banget. Bayangkan, dari yang sebelumnya cuma 4.000 naik menjadi 15.000. Artinya wong urip iku tambah suwe kudu tambah larang. Hidup ini semakin lama harus semakin bermakna. Tambah suwe kudu tambah sae, tambah akeh ibadahe, tambah suwe regane kudu tambah larang. Apa sih di dunia ini yang semakin lama enggak semakin mahal? Hoi. Hoi. Alat-alat elektronik itu semakin lama harganya semakin mahal. Kain itu harganya semakin lama semakin. Yang kenceng rokok harganya semakin lama semakin. BBM harganya semakin lama juga semakin. Aku ceramah yang ngono. Wong urip tambah suwe tambah murah, urip model apa? Maka doa kita mudah-mudahan semua amal ibadah Ramadan diterima Allah. Dan kita semakin mahal, semakin berkualitas. Karena setelah Ramadan itu bulan namanya Syawal. Secara harfiah artinya peningkatan. Tuntutan buat kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, akhlakul karimah kita, kualitas iman dan takwa kita. Harus ada peningkatan, Bu, bukan hanya peningkatan berat badan. Halo? Iman itu number one. Sesuatu yang paling urgent bagi kehidupan manusia. Understand? Gak ngerti ya wis nyauto yes ngono. Urusane ben cepet. Iki arep pindah nyang Magelang aku. Makanya biar ndak ngerti yang penting semangat yes, oke? Iman dalam kehidupan manusia itu sangat urgent, understand? Lah gitu dong. Ben ketok gobloke. Menghadapi situasi zaman seperti ini, jangan mudah goyah, jangan mudah kena pengaruh. Bagi kita yang muslim, faham-faham dan faham yang macam-macam, jangan sampai menggoyahkan prinsip hidup kita. Dalam berprinsip, kita harus bisa seperti ikan di laut. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa maksudnya? Ikan laut itu iwak segoro. Meskipun dia direndam air asin bertahun-tahun, kan air laut itu rasanya asin, betul? Ikan laut hidupnya di air asin. Dikum air asin, direndam air asin bertahun-tahun, tapi ikan laut gak terpengaruh, gak ikut asin. Gak percaya golek iwak segoro dilaten. Padahal dikum banyu asin bertahun-tahun. Uripe no banyu asin tahun-tahunan. Tapi iwak segoro gak melu asin. Mohon maaf ngomong-ngomong soal ikan laut. Ini informasi terakhir. Ikan laut itu seluruhnya ternyata agamanya Kristen. Karena yang paling besar paus. Lah, wis to meneng. Ya kalau dalam urusan sosial itu semua sama, disuruh berbaik-baikan. Makanya ndak usah poyok-poyokan. Ndak oleh yang rukun Indonesia, Pancasila. Setuju? Setuju? Ada cerita dua orang yang bersahabat karib, satu muslim, satu Kristen. Tapi bersahabat karib, luar biasa, akrab. Lagi jalan malam-malam. Ini orang Islam itu mau ngapain aja pasti baca bismillah. Mau apa aja baca bismillah kalau orang Islam. Jalannya malam, mau naik bus. Ini berdua, si orang Islam ini begitu mau naik bus, bismillah. Kata temennya yang Kristen, bukan bismillah, ini bis malam.
Tengah-tengah perjalanan begitu bis udah melaju, hujan lebat, deres. Wah, ada petir menyambar, kenceng banget, dar. Spontan ini yang Nasrani ngucap haleluya. Kata temannya yang Islam, bukan haleluya, ini halilintar. Dalam menengah guyang-guyu, disoteng lu, disoteng. Dalam hal akidah dan prinsip harus seperti ikan laut, meskipun direndam air asin bertahun-tahun, nggak ikut asin. Kenapa iwak segara itu dikum banyu asin bertahun-tahun kok gak katut asin? Sebab iwake urip. Karena ikannya hidup. Orang itu kalau hatinya hidup, meskipun dikepung pengaruh jahat kayak apa, gak akan tergoyah, gak akan terpengaruh. Meskipun dikepung maksiat kayak apa, gak akan terpengaruh karena hatinya hidup, imannya hidup. Silakan bikin tempat perjudian di lingkungan saya gak akan terpengaruh. Silakan bikin bar di depan rumah saya, gak akan terpengaruh. Silakan bikin tempat pelacuran di depan rumah saya, nah iku mbuh gak terpengaruh, gak bang dadi asin, gak kira katut asin. Mergo atine urip. Sebaliknya, ikan laut kalau mati, ya tergantung lingkungan, tergantung keadaan, tergantung diapakan, digaremin asin, mbok gak nyaut tok. Iwak segara ku nek mati tergantung keadaan, kari diapake, diuyahi ya dadi asin, diasemi ya dadi kecut, disunduk dicubles ya dadi panggang, gaweke sambel ya dadi pecel. Orang tuh kalau hatinya mati mudah kena pengaruh lingkungan, mudah kena pengaruh maksiat. Kalau lagi di tempat pengajian, ngalang-ngalai ustad. Diem alim pecine pinteng. Tapi kalau lagi ada elektron, gak marem, gak legone, gak weruh bokonge penyanyine. Di dalam masjid kayak kori, di luar masjid jadi korak. Kalau hatinya mati. Allahumma sholli ala Muhammad. Dengan hati yang hidup, hidup kita akan benar-benar hidup. Dan hidup kita akan jadi berkah. Amin Allahumma. Bukankah hidup yang paling nikmat itu adalah hidup yang barokah? Betul. Rizki yang paling nikmat adalah rizki yang barokah. Betul. Keluarga yang paling bahagia adalah keluarga yang barokah. Betul. Perusahaan yang paling sukses adalah perusahaan yang barokah. Betul. Duit yang paling yang paling nikmat membahagiakan juga duit yang barokah. Gaji yang paling nikmat juga gaji yang barokah. Gaji besar kalau nggak barokah, nggak nikmat. Gaji 20 juta, tapi kalau nggak barokah, keluarga nggak bisa tentrem. Gaji 20 juta, tapi anak yang laki kena narkoba, anak perempuan hamil di luar nikah. Suami menghamili istri orang. Istri mereknya merek C, centil, ceninilan, celalaan, cerewet, celandaan, celelean, cerongoan, celutak. Mangane okeh, turune betah, ngileran, ngorokan, ngentutan. Nggak ada artinya gaji 20 juta tapi keluarga nggak tentrem. Coba Anda pilih mana? Gaji 20 juta tapi keluarga nggak tentrem, sama gaji 50 juta tapi keluarga tentrem. Maka aku dilirik cewek gak kuat tau. Resikonya dadi kiai nom. Mohon maaf, saya disiapin kursi, tapi saya berdiri karena yang hadir banyak kaum perempuan. Survei dan riset penelitian membuktikan laki-laki yang tahan berdiri lebih dicintai kaum perempuan.
Saya sering sampaikan daerah yang bagus kayak Kudus sehingga layak mendapatkan Adipura Kirana. Anggitmu aku gak ngerti ngono apa melongo. Apike daerah itu bukan karena infrastrukturnya bagus, fasilitas lengkap, gedungnya megah, mewah, indah, ndak. Tapi apike daerah itu ditentukan penghuni daerah itu, orang-orang yang berada dalam daerah itu. Kalau orangnya guyup, rukun, damai, tentrem, sejahtera, meskipun jalanan masih banyak yang berlobang, gedung-gedungnya sederhana, itu daerah yang bagus. Tapi sebagus apapun bangunannya, selengkap apapun fasilitasnya, kalau isinya bajingan sama korak, itu daerah sing elek. Sama, omah sing apik, rumah yang bagus, bukan karena bahannya yang serba kristal, pembuatannya menelan biaya 10 miliar, keramiknya teko Itali, model Eropa gaya Spanyol, perabotannya serba lux, eksklusif, ndak. Tapi apike omah itu ditentukan penghuni rumah itu, orang-orang yang ada di dalam rumah itu. Meskipun rumah sederhana, tapi isinya keluarga yang harmonis, yang bahagia, itu rumah yang bagus. Meskipun rumah kayak istana, tapi dalam keluarga yang berantakan, itu rumah jelek. Halo? Sama dengan pakaian. Pakaian yang bagus, apike pakaian, apike kelambi, bukan karena bahannya yang sutra terbaik, termahal, yang modis, boys, trendy, funky. Ndak. Apike kelambi ku tergantung wong sing ana nduk jerone kelambi mau. Meskipun baju kainnya sederhana, tapi kalau dalam isinya pribadi yang berkarakter bagus, berakhlak mulia, itu baju jadi mahal. Betul? Betul? Padahal bajune elek, kaine titron. Gek warnane kontras, atas hijau, bawah merah kayak kapsul. Tapi dalam pribadinya bagus, iku kelambi api. Hoi. Meskipun harganya baju yang dipakai mahal, tapi kalau yang di dalamnya itu patak warak. Coba, yang laki-laki, Mas, misalnya Anda suruh milih untuk dinikahi, pilih yang mana? Satu, ada perempuan, rumah ke, rupane wayu, neng klambine welek. Sijine rupane welek, klambine api, pilih yang mana? Ayu, klambine api. Ada, cuma ceweknya yang mau ambek rupamu. Ngeleme ngono ku ambek aku. Ya pilih yang ayu, meskipun klambine elek. Klambi itu jadi nggak penting. Malah nek wis dadi bojo enak gak klamben. Gini. Rumah yang bagus bukan karena biaya pembuatannya yang habis miliaran rupiah, megah, mewah, indah bangunannya, enggak, tapi tergantung isinya. Sebagus apapun bentuk rumah itu, semegah apapun bangunan rumah itu, kalau di dalam isinya kambing, namanya tetap kandang. Betul? Ayo nyauto. Sebagus apapun bentuk dan bangunan rumah itu, kalau di dalam isinya kambing, namanya. Semegah apapun bentuk dan bangunan rumah itu, kalau yang di dalam isinya orang sakit, namanya rumah. Apalagi yang ada di dalam itu orang sakit jiwa. Semegah apapun rumah itu, kalau di dalam isinya mak lampir, nini pelet, gerandong, namanya rumah hantu. Tapi meskipun rumah itu kecil, sederhana, wis cilik, elek, sempit, rupek, tapi kalau di dalam keluarga yang bahagia, itulah yang dinamakan rumah tangga, meskipun rumahnya enggak ada tangganya. Angel golek kiai model ngene. Makanya ya mahal lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah. Yang bikin kita mahal dan berharga sebagaimana tujuannya la'allakum tattaqun,
agar menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Takwa sering diartikan menjalankan perintah Allah dan jangan menjauhi. Kalau menjauhi itu menurut aku kurang pas, karena menjauhi dari kata dasar jauh bisa jadi nanti jauh di mata. Meninggalkan itu lebih tepat kalau menurut saya. Kalau udah ditinggalkan ya udah, goodbye wisan. Kalau hanya dijauhi bisa jadi mendekat lagi. Pemane potonganmu endel-endel. Lah takwa itu memang di hati, sebagaimana petunjuk Rasulullah ketika ditanya, takwa itu apa dan bagaimana ya Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Maka baik tidaknya manusia tergantung kualitas hatinya. Dan pada prinsipnya, pada dasarnya, hati setiap manusia itu fitrah. Hati setiap manusia itu baik. Hati selalu berpihak pada kebaikan. Maka dzabal fuadu ma ra'a. Hati siapapun pada dasarnya baik. Artinya, sesuatu itu kalau baik, semua manusia sepakat mengatakan bahwa itu baik karena sesuai dengan kata hatinya. Sesuatu itu kalau jelek, semua manusia sepakat mengatakan itu jelek karena sesuai dengan kata hatinya. Mohon maaf, senakal-nakalnya orang kalau ditanya sholat itu baik apa buruk, pasti jawabnya baik. Betul? Meskipun dia sendiri nggak pernah sholat. Sholatnya bolong-bolong. Kadung gelem sholat digabung, dirangkep-rangkep. Niatnya lucu, usolli fardhu dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i, oplosan lillahi ta'ala. Senakal-nakalnya orang kalau ditanya sedekah itu baik apa buruk, pasti jawabnya baik karena sesuai dengan kata hatinya. Maka sekali lagi hati nggak bisa dibohongi. Tolong dijawab biar semangat. Ini mengulang. Maling itu ngerti apa enggak kalau yang dilakukan salah? Ngerti apa enggak? Ngerti, karena itu nggak sesuai dengan kata hatinya. Maka nggak ada maling yang ingin mewariskan perbuatannya kepada anak-anaknya. Nggak ada maling yang bercita-cita anaknya jadi maling. Nah, bapak ini maling sukses nak. Keluar masuk penjara udah 18 kali. Kamu nanti harus lebih hebat daripada bapak. Nggak ada. Tolong dijawab, pelacur. Lonte itu loh, lonte. Tuh dia ngerti apa enggak kalau yang dilakukan salah? Ngerti, maka nggak ada pelacur yang ingin anaknya melacur. Nggak ono pelacur ngomongin anak perempuannya. Nah, kamu nanti harus lebih laris daripada mama. Mamaku semalam cuma bisa ngandangin 25 ekor. Karena bertentangan dengan hatinya. Oleh karena itu, orang ketika melakukan kebaikan pasti hatinya tentrem, hatinya damai, hatinya bahagia. Tapi orang yang melakukan kejahatan pasti hatinya gelisah, resah, pasti cemas. Artinya, saudaraku jemaah sekalian, kalau kita melakukan sesuatu, ternyata hati kita tentrem, bahagia, damai, pasti yang kita lakukan itu baik. Kita melakukan sesuatu kok hati kita gelisah, hati kita cemas, berarti yang kita lakukan itu jelek. Halo? Ketika Anda melakukan sholat tahajud, sing tahu? Sing guyu berarti gak tahu. Perasaan Anda, hati Anda gelisah apa tenang? Sholat tahajud itu emang baik. Ketika Anda baca Al-Quran, hati Anda cemas apa tentrem? Emang baca Quran itu baik. Tapi orang mencuri pasti gelisah. Pasti gelisah. Tola-tolek di sini. Siapa ngomong tahu? Matur suwun. Sing tak ceritake sampean no. Ayo, hui, hui. Kalau tidak percaya ibu tolong dijawab pertanyaan saya. Kalau jenengan jawabnya kompak semangat, ngaji saya lumayan lama nanti. Tapi kalau jawabnya lirih, pelan, kalem, ya ngajinya sebentar saja. Kalau nggak dijawab, saya langsung pulang. Deal? Deal? Untuk membuktikan statement tadi, tolong dijawab ibu, mbak, tolong dijawab. Dibonceng suami sendiri sama dibonceng suami orang, rasanya sama apa beda? Berarti kulino. Iso beda keo.
Nah, kalau yang bonceng suami sendiri yo tenang, itu baik kok, bener kok. Tapi yang bonceng suami orang, ketemu sama temen langsung jilbabnya tutup noraine. Coba kalau yang bonceng suami sendiri, meskipun ada temen, ada tetangga, ada siapa, tenang malah coba kelan ini. Lek perlu ya sekelan tutup tangki yang dipegang kabilator. Lo emang beda. Kita melakukan sesuatu kalau hati kita tenang, hati kita bahagia, pasti yang kita lakukan itu baik. Kita melakukan sesuatu, hati kita cemas, hati kita gelisah, pasti yang kita lakukan itu jelek. Oleh karena itu agar hati kita menjadi hati yang baik dan terbuka. Allahumma sholli ala Muhammad. Kuncinya ada pada keikhlasan. Bukankah Ramadan kemarin kita dilatih ikhlas dengan apa? Ibadah puasa. Jamaah sekalian, puasa itu ibadah yang aman dari riya, ujub, sum'ah. Memang puasa nggak bisa dipamerkan. Gimana cara memamerkan puasa? Yang tahu Anda puasa atau tidak cuma Anda sendiri sama Allah. Bisa aja bapak membohongi istri, membohongi anak, membohongi keluarga, pura-pura puasa padahal sebenarnya enggak. Sahur yontek rong piring. Habis itu siang hari kerja, capek, payah, tengah hari pawanas, nggak kuat imannya. Kalau wonge ya kuat. Tola-tole nggak ono sing kenal, belusek mlebu warung. Rawon sak piring, es teh 3 gelas, glokok, merampung diusapi, jenenge poso sapi. Sampai rumah di depan anak, macake macak lemes. Jalane sempoyongan, genteang. Bapak lemes nak, sampai itu terus. Biar kelihatan puasa gitu loh. Habis itu tidur, bangun-bangun azan maghrib, makan buka puasa bareng istri bareng anak. Istri nggak ngerti lah sampai ndak puasa, anak juga ndak ngerti kalau Anda ndak puasa. Bisa, maka puasa itu yang tahu cuman Anda sendiri dengan Allah, nggak bisa dipamerkan. Tolong dijawab lagi pertanyaan saya. Ibadah sholat bisa dipamerkan apa ndak? Bisa dipamerkan apa ndak? Bisa. Orang jadi imam sholat jamaah aja bisa pamer. Dari penampilannya, dari pakaiannya kadang-kadang pamer. Jubahe kelengsereh lemah. Sorban 250 meter. Diubel-ubelno mulai sirah tekan tungkak. Itu entah imam apa mumi nggak tahu. Baca takbirnya panjang banget. Allahu Akbar. Apalagi anak muda, laki-laki, lagi sholat di depan calon mertua. Mesti caper. Ben calon mertuanya seneng, baru baca niatnya aja udah sambil ngelirik ke calon mertuanya di fase-fasein. Usolli. Usolli. Ya, takbirnya ngeses. Allahu Akbar. Bacanya fasih banget emang di depan calon mertua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya biar lama emang di depan calon mertua. Semua surat yang dia hafal dibaca. Kebetulan dia hafal juz amma itu juz 30, dibaca semua mulai Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azimil ladzi hum fihi mukhtalifun wan nazi'ati abasa wa tawalla tawris wa duha alam nasra sampai Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Entek apalannya udah habis, masih kurang panjang, kurang lama. Hadis dibaca an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis cuma hafal 10 dia, udah habis masih kurang lama. Tambahi lagi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya rukuk aja itu 40 menit. Bayangkan, padahal bacanya cuma Subhanarabbil azim wa bihamdi subhanarabbil azim wa hamdi subhanarabbil hamdi. Masih kurang lama tambahi Sulawesi. Kurang lama lagi ya Sumiati. Sulastri. Yang penting kan ada sesnya. Iso dipamerke. Mohon maaf, baca Al-Qur'an aja bisa dipamerin. Lagune mendayu-dayu ben dilem wong akeh.
Mangkane Allahu yarham Mbah Arwani gak kersa santri-santrine melu musabaqah hifdzil Quran. Wong kuwatir pamer ngono kuwi. Hoi. Hoi. Baca sholawat ae iso dipamer-pamerke. Iki mau katamane iso pamer seragam. Padahal nyicil. Ya ora ngenyek wong iki ana sing tim pemadam. Ana sing satpam. Iki tukang ngelinting. Gaya ngepene ngene. Halo. Dilanjut. Wiridan iso dipamerke. Ben ketara ahli wiridan. Kemana-mana bawa tasbih, nggak pernah lepas. Nggawa tasbih yang dindi. Nah, tasbih moh kaya umume wong cilik-cilik teko kayu. Gawe dhewe kelopo direntengi. Biar mantep, jadi ngitungnya pakai tangan dua gelodak. Ahli wiridan. Bisa dipamerin. Ibadah haji bisa dipamerin apa enggak? Bisa. Baru daftar aja orang sekampung udah tahu semua. Nembe daftar wong sak kampung wis ngerti kabeh. Pemane ana sing ngiri, ana sing drengki, langsung umum. Sing tukang ngumumke ya lambe-lambe kudungan kuwi. Ketemu pleke, ketemu genge ya langsung ngomong, wonge wis daftar. Situke nyaut, daftar apa? Daftar kaji. Duwe tekon ndi? Lah wong gaweane mung tukang linting ae lho. Ya Allah, nanti mau berangkat juga orang sekampung diundang semua. Apalagi kalau udah pulang haji, kemana-mana pakai peci putih. Takut nggak dipanggil Pak Haji? Pasar peci putih, toko peci putih, kerja peci putih, ngelinting rokok peci putih, ngising di WC peci putih, sampai hiasan rumah diganti semua. Kan ya nggak pantas orang udah dari Mekah udah ibadah haji. Maka hiasan rumahnya ndak genah, ganti semua. Revolusi poster. Wis ganti kaligrafi. Pokoke tulisan Arab kabeh. Waqiah, Yasin, tulis kabeh gambar Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Jam dinding aja cari yang Islami, yang bisa zikir, anak kecil lemu sing gobek-gobek iki kok. Sampai sajadah lebar ditempelin di dinding rumahnya. Biar kelihatan kalau udah pernah ke Mekah. Lucu. Kadang-kadang aku tuh pengen ketawa kalau lihat kayak gitu. Mau sajadah kok ditempel ke tembok, salate piye? Kan ada tuh rumah yang kayak gitu. Itu sajadah tempelin tembok. Iku apa nyawisi sing arep salat nyang kono ku Spiderman paling ya. Apa cecek apa piye? Iso dipamerke. Halo. Tapi malah dong nyawangi satpam aku gak digatekke. Ngapunten. Bu. Lihat aku dong. Dilanjut apa enggak? Nah, kalau dilanjut ngapain enggak merhatiin aku? Sumuk padha ae, padha sumuke aku ndek kene ya sumuk, Bu. Wong kipase didek nduk kono kabeh. Padahal sing ceramah di sini lho, kipasnya di situ. Manajemen gak tepak ini. Pokoknya harus ada ganti. Mau kalau ganti rugi aku mau ganti untung. Apa ganti kok rugi, ganti untung. Ya minimal kapan-kapan kalau ada proposal masuk ke Jarum ya dari saya ya harus diterima lah. Gak diterima, diundang meneh gak kudu aku. Iki lek lihat potongane manajemen mesti pengen ngundang meneh. Gak percaya aku lek gak pengen ngundang meneh. Siapa ngomong promosi? Ngantrine 3 tahun, Bro. Nyapa promosi-promosian. Aku gak diundang ning kene yang golek nggon liya. Nyapa bingung. Tapi kalau puasa gimana cara memamerkan ibadah puasa? Gak iso. Puasa itu orang puasa apa enggak bisa dititeni.
Tidak bisa ditengeri itu loh. Wah, itu orang kurus banget, berarti dia sering berpuasa. Nggak mesti orang kurus sering berpuasa. Kadang-kadang kurang gizi. Apa dikira kalau terus sering puasa gitu? Enggak. Wah, itu orang kok gemuk banget, berarti nggak pernah puasa. Nah, mungkin iya. Ya ndak mesti, nggak iso digawe ukuran. Orang gemuk yang rajin puasa, ada apa enggak? Ada apa enggak? Ada, emang dia rajin puasa. Bukan hanya puasa fardhu Ramadan, Senin Kemis rutin. Tiap dino Senin yo nyenen, tiap dino Kemis yo. Makannya juga cuman sedikit, tapi emang pawaan lemu. Potongannya potongan gede. Meskipun diet kayak apa ya pancet gede, balungan gede. Sebaliknya dijawab, orang yang kurus tapi nggak pernah puasa, ada apa enggak? Tuh orangnya jawab sendiri yaitu. Yang nggak pernah puasa, makannya banyak tapi nggak jadi daging, ngomong atos tok. Nggak bisa dititani piye carane niteni wong poso. Wah, itu kalau jalan miring-miring dia sering puasa. Enggak, itu sikile kesleo. Wah, itu bau mulutnya ndak karo-karuan, itu buasin banget, janji ngomong sak pabrik semaput kabeh. Sering puasa dia enggak, itu 3 bulan enggak pernah sikat gigi. Atau punya gigi palsu enggak pernah dibersihin. Maka Allah menyatakan dalam hadis qudsi, "As-shaumu li wa ana ajzi bihi." Sama nih rumangsa ora melu nyangoni ora usah cerewet. Sing nyangoni lu meneng ae. Kok yo. Puasa itu milikku dan aku yang membalasnya. Saking banyaknya pahalanya dan kita dilatih ikhlas. Berikutnya, hati yang terbuka itu adalah hati yang sabar. Halo. Kalau ikhlas sabar nanti akan memunculkan hormon kebahagiaan. Hormon kebahagiaan itu sumbernya di otak sebelah kanan. Senyum, ramah, menolong orang, rukun, baca Al-Quran, berzikir, sedekah. Itu otak sebelah kanan. Tapi kalau jengkel, dendam, egois, nesuan, medit, hutang, itu otak sebelah kiri. Maka kalau ada orang yang jalannya mereng ke kiri, itu berarti akhir utangnya. Sirai gitu, sirai. Biasanya gitu. Sabar itu ada 3. Yang pertama, sabar alal musibah. Sabar menerima ujian, sabar menerima musibah. Seperti sabarnya Nabi Ayub alaihi salam. Betapa Nabi Ayub yang dulunya kaya raya, ahli ibadah, diuji sama Allah gara-gara iblis itu yang iri. Nabi Ayub dibangga-banggakan Allah. Kata iblis, pantas saja Ayub ahli ibadah karena dia kaya raya, segalanya punya. Coba dikasih ujian, pasti ibadahnya hilang, pasti berubah ketaatannya. Akhirnya diuji sama Allah. Ludes semua kekayaannya, sakit sekujur tubuhnya, penuh dengan luka yang bahasa Inggrisnya the borok. Boroknya itu sak mangkok-mangkok. Ada belatungnya pula. Dagingnya digerogoti belatung terus-terusan. Sama sekali nggak mengeluh. Tetap sabar menerima musibah itu. Nabi Ayub hanya memohon kepada Allah, ya Allah, sekujur tubuhku boleh digerogoti belatung. Cuman yang kumohon 2 organ tubuhku jangan sampai digerogoti belatung. 1 lisanku, lidahku yang kugunakan untuk menyebut dan mengagungkan asmamu. Yang kedua, hatiku yang kugunakan untuk bermesraan denganmu. Kau babek. Jadi arep wudu ini sete dicutii. Rampung wudu dibalik ke meneh. Oh, sebesar-besarnya ujian dan musibah orang sekarang nggak ada apa-apanya dibanding Nabi Ayub. Yang kedua, sabar alat ta'ah, sabar menjalankan taat seperti sabarnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Lama nggak punya anak, minta ke Allah dikasih anak Ismail, ganteng, gagah, cerdas,
lucu-lucunya anak, seneng-senengnya punya anak, ada perintah untuk menyembelih anaknya dan itu dilaksanakan. Yang ketiga, sabar ala tarkil maksiyah, sabar meninggalkan maksiat seperti sabarnya Nabi Yusuf alaihi salam. Betapa Nabi Yusuf dijebak oleh Zulaikha di dalam kamar, dikunci dari dalam. Bahkan sempat diancam, Yusuf, ikuti nafsuku, kemauanku, kamu aman. Kalau enggak mau mengikuti kemauanku, aku laporkan suamiku dan kau akan dipenjara. Subhanallah, itu yang menjebak Zulaikha, yang ngajak kayak gitu Zulaikha, perempuan yang cantiknya luar biasa. Kalau di sini kayak siapa ya? Bentar, mana ya? Nggak usah iri, aku gelek-gelek menowono. Oh, nggak ada. Nggak level kali. Cantiknya perempuan sekian banyak digabung jadi satu, nggak ada apa-apanya sama Zulaikha. Emang cantiknya luar biasa. Tapi Yusuf, inni akhafullah, aku takut sama Allah. Silakan laporkan ke suamimu. Penjara lebih aku sukai daripada menuruti nafsu bejatmu. Aku lebih takut kepada Allah daripada kepada penguasa dunia. Subhanallah. Nabi Yusuf, sece karo Yusuf kene. Dan kita dilatih sabar untuk menahan hawa nafsu. Allahumma shalli ala Muhammad. Manusia berbuat dosa, berbuat jahat itu karena hawa nafsu. Ikuti hawa nafsu. Hawa itu keinginan, nafsu itu diri sendiri, mengikuti keinginan diri yang benar kan mengikuti keinginan Allah. Dan Ramadan kita dilatih untuk mengekang hawa nafsu dengan puasa yang bahasa Arabnya shaum, asyam, secara istilah syariat al-imsaku. Al-imsaku itu artinya mengempet. Menahan kaya menteri pertahanan. Mengempet. Terserah aku sing ceramah aku kok. Rewel. Mengempet, menengo dari segala sesuatu yang membatalkan dan dari hawa nafsu tadi. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'. Emang nafsu itu tabiatnya selalu mengajak kepada kejelekan. Yang bagus cuma satu, nafsul mutmainnah, lainnya jelek semua. Ada nafsu ammarah, ada nafsu lawwamah, ada nafsu syahwiyah. Dan di kalangan ibu-ibu, mbak-mbak, yang terbesar itu adalah nafsu belanja. Coba dijawab, Ramadan kemarin banyak mana ibadahnya sama belanjanya? Di daerah Anda akhir Ramadan lebih ramai mana? Masjid sama pasar? Berarti lebih banyak yang ke masjid apa lebih banyak yang ke pasar? Anda banyakkan mana mengeluarkan zakat mal sama zakat mall? Kalau lagi ke mall, ke toko, ke pasar, bawa duit kecil apa duit gede? Kalau ketemu kota amal, dicemplungi duit yang gede apa yang cilik? Oh, ndak izin yang ngomong. Makanya ada takmir masjid itu marah-marah gara-gara kota amalnya bau balsem. Ini kok selengat-selengut bau balsem. Dicari sumbernya dari kotak amal. Setelah dibuka ternyata ada koin yang malamnya habis pakai kerokan nih. Masuk kotak amal, akhirnya duit sak kotak amal lampu balsem kabeh. Subhanallah, emang mohon maaf Ibu. Uy. Dilanjut enggak nih? Kalau dilanjut jawabnya harus kenceng. Tahu duit kertas 50.000 rupiah? Warnanya bagaimana? Moto duiten kabeh. Itu duit 50.000 rupiah, kalau dibawa ke toko, ke pasar, ke mall, nilainya besar apa kecil? Kecil. Alah, 50.000 ki entuk apa? Ya saiki apa-apa mundak apa-apa larang kok mek 50.000 entuk apa? Tapi duit 50.000 lek ketemu kota amal, nilainya besar apa jadi kecil? Angkanya mlebu separuh mbok batak meneh to. Ini zamannya zaman terbalik. Harusnya yang sering ke masjid itu yang pakai peci. Yang nggak pakai peci nggak pantas ke masjid. Tapi sekarang terbalik. Yang pakai peci nggak pernah mau ke masjid. Malah seringnya ke pasar, ke toko, ke mall, ke restoran. Tuh yang gambar Soekarno-Hatta yang pakai peci. Jarang itu ke masjid. Kebalik, yang ke masjid malah gundulan, pakai golok.
Patimura ku lho. Kalau nggak percaya kotak amal di masjid nyucukiten. Oh lah ketemu Patimura pating pelorok nggawa golok. Itu namanya nafsu. Halo yang remaja, mohon maaf, anak-anak muda tolong dijawab. Ramadan kemarin banyakan mana duitnya yang dipakai sedekah sama yang dipakai beli mercon? Bapak-bapaknya banyakan mana duit yang dimasukin kotak amal sama yang dipakai ke warung? Gak semangat belas tak antemi ya. Aku ngoyong-ngoyong ngotot-ngotot sing nang dukur sing nang ngisor. Dilanjut. Oke, mohon maaf tolong dijawab yang semangat. Perusahaan sini Jarum itu mengeluarkan biayanya lebih besar mana untuk pengajian sama untuk dangdutan? Gak jujur tak antemi. Lebih besar biaya pengajian apa dangdutan? Berarti lebih banyak mana nyangoni kiai karo artis? Kurang ajar. Tahu kayak gini nggak berangkat tahu. Hoi. Subhanallah. Mohon maaf, Ibu Bapak misalnya Anda punya duit 100 juta, ditawarin untuk berangkat umroh sama ditawarin sawah. Pilih umroh apa pilih sawah? Makanya rupamu kayak galengan. Itulah kita. Ini nafsu harus betul-betul diatur. Lagi latihan menahan nafsu. Ibu misalnya lagi nyuci baju suami. Di saku bajunya ada duit 100.000. Ibu, itu dikembalikan apa diambil? Dikembalikan apa diambil? Diweke bojo apa dipek? Maling kabeh. Opae. Opah kok nyolong. Apa? Nemu no sak klambi. Nggak apa-apa Ibu, diambil nggak apa-apa, dipek nggak apa-apa. Tapi sampean harus bilang sama suami, bilang yang baik, bilang baik-baik sama suami. Alah, kalau kondo ya gak dikekno, nek kondo ya dijaluk meneh. Ya resiko. Aturannya Ibu harus bilang, Mas, apa gimana panggilnya Pak atau ya atau zaman sekarang Papa. Lo kan sekarang orang Kudus Papa semua. Manggilnya Papa, ngunduh jagungnya udah selesai belum Papa? Udah Mama, Papa ngunduh jagung tadi dapat 2 kedok. Ini sekalian kelobotannya Papa bawa pulang. Saiki tua-tua cekelane HP Android to. Wis WhatsAppan terus karo bojone. Ngarit iki lho difoto. Dadi suket sak karung ndukure arit ceklek. Dikirim lewat WA nyang bojone. Alhamdulillah Mama, Papa udah kelar ngaritnya. Ini saknya udah penuh. Sing wedok mau kalah, masak nyang dapur ya cowek ambek uleg-uleg dipoto. Klek, kirim ke lewat WA. Mama juga lagi nyiapin sambal buat Papa. Nanti Papa pulang makan bareng Mama tungguin ya. Begitu udah nyampe rumah, subhanallah suaminya datang. Papa udah pulang. Udah, tadi kan Papa udah WA Mama. Ya udah Pak, makanannya udah siap, yuk makan bareng Mama yuk. Ada sing lanang, ntar dulu Ma, Papa mau ke belakang dulu, mau ngerui teletong. Jadi ya Allah. Ya harus bilang sama suami, Mas, ya, aku mau ngumbah klambine sampean sing bathik iku ning sak ono duit 100.000. Tapek ya. Kalau bilang, yo, rencane arep tak wehke sampean. PN itu resmi, sah, halalan thayyiban milik Ibu. Pakai apa terserah. Tapi kalau Ibu bilang, Mas, aku ngubah klambine sampean kuning ngono klambin ngono duite 100.000. Tak bae yo. Jok. Arep tak gawe nyang warung, gorene wajib dikembalikan. Kalau enggak dikembalikan, dosa Ibu seperti dosanya 70 pencuri. Bayangin, kapok. Lo emang istri itu harus taat sama suami. Coba saya ditanya, istri itu haknya orang tua apa haknya suami? Yang kenceng istri itu haknya orang tua apa haknya suami? Suami, karena waktu nikah udah diserahkan 100%. Dan suami menerima. Kalau suami itu haknya istri apa haknya orang tua? Kak Wani ngomong lambemu. Suami haknya istri apa haknya orang tua? Orang tua. Kok istri lo kapan lah nyerahke? Maka aturannya kalau istri harus lebih
mendahulukan suami daripada ayahnya. Misalnya dipanggil waktunya bersamaan. Ayah memanggil, suami manggil. Dahulukan suami, tapi izin sama ayah. Bapak mohon maaf, ini saya masih dipanggil bapaknya anak-anak. Tak beres kesek. Engkau terus medok bapake. Tapi kalau suami dipanggil istri sama dipanggil ibu, harus didahulukan ibu. Tapi ya izin sama istrinya. Dek, aku ditimbali ibu, engkau mari nyang ibu. No. Maka Bu, beri kesempatan suami untuk berbakti kepada orang tua. Ibu jangan egois. Karena kalau ibu sebagai istri adalah haknya suami. Tapi suami ibu adalah haknya orang tua. Ikhlas Bu? Suami berbakti kepada orang tua, ibu sebagai istri, mbak sebagai istri, ikhlas? Ikhlas? Misalnya gaji suami ibu 10 juta, yang dikasih ke orang tua 6 juta, dikasih ibu 4 juta. Ikhlas? Neraka. Ya harus ikhlas. Aturannya emang kayak gitu. Jadi kalau dikasih duit belanja sama suami, Mas, kok aku ae sing dikei duit, engko nang ibu gak. Ya ibu diparingi lho Mas, aja lali. Mas sampean ngekei duit aku kok oke banget, ibu sampean paringi pira? Ngono aja kok. Duwite kekno mboke kabeh kono. Kok kono gone makmu kabeh kono. Nang makmu kabeh, ngene iki bojo ra dikeki, makmu kono kabeh. Usungi kabeh mrono. Wih, bantalmu barang nang gawa mrono. Sak sarung-sarungmu ngene kelon karo makmu kono. Maka ibu harus bilang, kalau suami ojo ya kembalikan. Nggih. Ndak biasanya ibu-ibu itu nyuci baju suami ada duitnya diambil diem, enggak ngomong-ngomong. Suami nyari celulu kaya wong edan nanyaran. Wabeh klambi sakunya diowo ngene. Gayane ya teka, goleki apa? Kok kaya wong bingung ya goleki apa? Jare bojone, "Duit." Okeh apa piye? 100.000 kok. Lah sampean dekek nyang ndi? Elengku ya ana sak klambi. Klambi sing ndi? Wong klambi sampean yo akeh ngono. Lali kok. Mangkane dieling-eling, dekek duit yo aja sembarangan. Nek ilang ngene iki, gayane ngono padahal duwite wis entek. Ndak usah guyu kelakuanmu yo ngono kuwi kok. Itu nafsu. Hoi. Sebagai karyawan, sebagai mitra kerja, kalau subhanallah, Kudus ini luar biasa. Enggak dianggap sebagai karyawan, enggak dianggap sebagai buruh, tapi sebagai mitra kerja, sebagai keluarga. Tepuk tangan, salut subhanallah. Ya. Nah, jenenge keluarga, meskipun gaji rendah, ya nerima wong keluarga. Ini kok aslinya politiknya manajemen nih aslinya. Jadi bodoh nih ra paham. Keluarga arep nuntut nek buruh demo pantes, tapi nek mitra keluarga mitra kok demo. Itu aslinya politik, saking wong bodoh dibodohi sampean. Gak usah parek-parek nyutinge, apa nyuting kepareken. Oh, misalnya lebih sukamanya jam kerjanya ditambah sama dikurangi. Jam kerjanya seneng ditambah apa dikurangi? Gajinya seneng ditambah apa dikurangi? Ya mudah-mudahan manajemen mendengar. Halo. Ya kinerjanya dulu dibuktikan. Kalau kinerjanya bagus, nggak usah minta pasti dikasih tambah. Loh, orang itu lebih baik jadi pemberi, jangan jadi peminta, apalagi penuntut. Sabar, manajemen punya ingon-ingon kayak gini harus sabar. Ngaji kok gak oleh rampung iki karepmu dhewe apa? Urusane akeh kok ya oleh kurang yang ngundang dhewe-dhewe.
Berikutnya, ya berdoa itu memang penting. Nggak apa-apa, tak tambahi. Asal segala sesuatunya juga ditambahi. Ya, maksudnya semangatnya ditambahi. Wawasannya ditambahi, anggit mau. Aku ngaji itu gak mergo ngono iku. Biasa. Karyawan karyawati pikirannya duit. Padahal kalau saya ngaji bukan karena itu. Saya itu yang paling penting persaudaraan. Duit ya penting. Cuma gawe sangu, tapi ada sangu yang lebih penting daripada duit. Apa itu? Ya takwa tadi. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal yang terbaik, sangu yang paling apik kuwi. Takwa dan doa. Allahumma shalli ala Muhammad. Doa itu mukhul ibadah, saripatinya ibadah, intisarinya ibadah itu adalah doa. Sabar enggak ditambah 10 menit? Hah? 1 jam? 1 jam setengah? Oke, tak tantang Anda di sini, aku pulang duluan. Wah, arep meloro penceramah. Aman rungokke. Allah berjanji ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, pasti aku kasih, pasti aku ijabah. Cuma kadang-kadang Allah dalam mengijabah doa itu enggak sesuai dengan yang kita kehendaki. Kita maunya A sama Allah dikasih B. Kenapa? Karena Allah tahu yang terbaik buat kita itu bukan A, tapi B. Kalau kita dikasih A sesuai permintaan kita, malah bahaya dan mencelakakan. Halo? Anybody home? Ibu? Masih hidup? Bapak masih hidup? Contoh, Anda punya anak baru kelas 3 SD, minta dibeliin motor, sepeda motor gitu. Menjenengan duitnya oke. Anak kelas 3 SD minta dibeliin sepeda motor, dikasih apa enggak? Apa bukan apa karena enggak sayang, apa karena enggak cinta? Justru karena sayang, justru karena cinta. Anak minta motor enggak dikasih motor. Kenapa? Kalau dikasih motor membahayakan dan mencelakakan. Ya dikasih, tapi bukan motor, beda ontel. Itu kok kepit. Kenapa? Yang terbaik buat anak kelas 3 SD bukan motor, tapi pit. Nek dituruti sesuai permintaannya, kelas 3 SD dibeliin motor, gak sampai sabulan mati anakmu. Paham? Anda sering minta ke Allah, jadi orang kaya, berdoa minta kaya, betul? Boleh donga mesti Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban nafi'an. Ya Allah berikan kepadaku rezeki yang luas, yang halal, yang manfaat, yang barokah. Itu aslinya donga njaluk soge, sakingane bahasane diperhalus. Ya Allah, nyuwun rezeki engkang jembar, engkang luas, engkang halal, engkang manfaat, jare malaikat, njaluk sugih ngono ae lho, Bro. Saya belum pernah dengar kok ada orang berdoa, ya Allah, hamba minta kepadamu rezeki sedikit saja. Sering minta rezeki yang banyak, minta jadi orang kaya, tapi kok nggak kaya-kaya, kok nggak soge-soge. Apa berarti nggak diijabah sama Allah? Diijabah. Karena Allah tahu, kalau Anda dijadikan orang kaya, bahaya dan mencelakakan. Kalau Anda dijadikan orang kaya, keberkahan donya gak kuat, malah pilek. Makanya digawe model ngene iki. Andaikan Anda diangkat termasuk jadi direksi, malah polahmu ra karuan. Lagek karyawati, gajine sakmono endele rambetae kok. Diijabah oleh Allah, cuma kadang-kadang dalam bentuk lain. Bahkan nilainya bisa jadi lebih tinggi. Nilainya bisa jadi lebih banyak. Ada karyawan sini misalnya berdoa kepada Allah, minta duit 300 juta. Misalnya. Dikasih sama Allah, tapi nggak berupa duit 300 juta. Dalam bentuk lain yang nilainya lebih tinggi. Tapi Anda sebagai karyawan yang minta itu nggak ngerti. Kata Allah pada malaikat, malaikat, ini ada karyawan Jarum minta duit 300 juta. Nggak aku kasih rupa duit 300 juta. Bahaya ini nanti kalau dapat duit 300 juta. Bisa jadi nakal dia. Tak kasih dalam bentuk lain. Nggak, duit 300 juta. Nih, di Lauhil Mahfud ada catatan. Orang yang minta duit 300 juta tadi, hari ini, tanggal ini, jam sekian, menit dan detik kesekian, kecelakaan sekeluarga. 5 orang kecelakaan, brus.
Ya, ekspresi kecelakaan ya bers gitu. Masa kecelakaan cut ya. Nggak pantas. Ini masuk rumah sakit biayanya 500 juta. Udah enggak kasih duit 300 juta. Tapi ini catatan kecelakaan di Lauhul Mahfuz dihapus. Enggak jadi kecelakaan. Nilainya 500 juta. Faham? Faham? Gak faham ya wis. Lah kalau saya orang kayak saya kayak gini, doa minta kaya kok enggak dibikin kaya sama Allah kok tetap melarat. Gini loh Ibu. Kenapa ketika Anda berdoa kadang-kadang minta kaya sama Allah enggak dikasih kaya? Ya Allah sayang kan jenengan. Allah cinta kan jenengan. Kebaikan jenengan enggak dikasihkan di dunia. Sayang kalau dikasihkan di dunia, merasa nikmat bahagia cuma sebentar, hidup di dunia kan cuma sebentar. Betul? Kalau ini balasan kebaikan Anda dikasihkan di dunia semua, eman ngerasain cuman sebentar. Udah enggak tak kasih di dunia kata Allah. Tak kasih besok di akhirat, besok di surga. Biar merasakan nikmat selamanya, bahagia selamanya. Alhamdulillah. Sementara di dunia kayak gini enggak apa-apa, tapi besok di akhirat kaya raya, nikmat selamanya. Iki tak sampai ke tujuanku kanggo ngarem-arem sing melarat-melarat kuwi. Lah saya pernah ngomong kayak gini, ada yang protes. Kalau memang balasan kebaikannya dikasih besok di surga di akhirat, tuh kiai-kiai itu kok suge-suge. Cari ini balasannya yang swarga yang akhirat. Nah, kiai-kiai itu yang donya kok suge-suge, omahe ya apik, mobile ya apik, ya ora mung siji, bojone rata-rata ya ayu. Mangane ya enak ya dipeliyake. Ngono kuwi piye? Jare balesane dikekno nyang akhirat. Lho nang donya kiai-kiai kok sugih. Ngene, Bu. Ana kiai nang donya sugih iki pantes. Soale kiai kuwi tabungane nang akhirat wis akeh. Ya punya tabungan qiyamul lail, tahajud, witir, zikir, mujahadah, muhasabah, berjuang agama, ngeramut santri. Jadi ya pantes lek sebagian bonusnya dikasihkan di dunia. Maka kalau ada kiai kaya, ojo iri. Anda kalau iri nggak apa-apa, tapi contohlah amaliyahnya para kiai itu. Malam enak-enaknya tidur, bangun, wudu, pakaian yang rapi, hadap kiblat, qiyamul lail, duduk yang khusyuk, silo sampai subuh wiridan. Kuat rupamu, kuat. Kuat. Lek ora kuat yo nasibmu kaya ngono ku terima-terimake yo yo. Wes setengah rolas kok. Hidup menyakitkan tanpa hadirnya kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Tanpa kekasih hidup terasa hampa. Terima kasih dan sampai jumpa. Kalau Anda sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya dirasa kurang panjang, silahkan mengundang lagi. Tentu di sana sini banyak kata khilaf. Mohon maaf, ibu-ibu mungkin udah banyak yang tahu Anwar Zahid ini emang omongannya kasar. Mohon maaf. Sampean lek kepengin alus, yo ngundang kiai bangsa alus. Memang saya ya kayak gini ngomongnya, para manajemen mohon maaf yang sebesar-besarnya ya untuk lebih mengakrabkan di antara kita. Dengan beridul fitri kita saling memaafkan. Maka dalam hidup ini jangan sampai berprinsip tiada maaf bagimu. Dadio godhong moh nyuwek, dadio banyu moh nyawuk, dadio onde-onde moh ngemplok. Jangan sampai berprinsip tiada maaf bagimu, tapi berprinsiplah yang lalu biarlah kita song-song masa depan yang lebih baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'alna minal 'aidin al-faizin as-salimin al-ghanimin al-aminin al-maqbulin kullu 'amin wa nahnu bi khairin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir.
اللهم لك الحمد ومنك الخرج وإليك المشتكى وأنت المستعان وإليك التكلان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وفتنتهما اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستر يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوام الطريق السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh.